Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya A.A. Sanju, masih di channel yang sama, DST Channel. DST itu adalah Diskusi Santri Tangerang. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab kuning, yakni kitab Uku Dulu Jen. Alhamdulillah, pada video sebelumnya pembahasan pasal 1 kitab Uku Dulu Jen telah selesai. Sekarang kita melanjutkan pasal 2. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu like, komen yang bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa pula share ke teman-teman yang lain, supaya video ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk umat muslimin wal muslimat. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Baiklah, kita mulai saja pembacaan dan pembahasannya ya. Bagi yang sudah punya kitabnya, kalau misalkan mau nyoret, silahkan coret. Kita lugotnya ke lugot bahasa Jawa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi huquqiz zawji 'ala az-zawjati. Al-faslu tsani utawi fasal kang kaping do fi huquqiz zawji iku tetep ing dalam mertelakeun pirang-pirang hak bojo lanang 'ala zaujati kang wajib ing atase bojo wadon. Qala Allahu ta'ala, sampun ngendika sapa Allah Ta'ala ing ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Shadaqallahul azim. Ma'nahu wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ar-rijalu utawi pirang-pirang lanang qawwamuna iku kang ngawasani kabeh ala nisai ing atase pirang-pirang wadon bima kalawan barang fadhala kang wis ngunggulaken Allah sapa Allah ba'dahum ing satengahe ar-rijal ala ba'din ing atase satengahe wadon wa bima lan kalawan barang angfaku kang wis nganapkahkeun ia ar-rijal min amwalihim saking pirang-pirang hartane ar-rijal. Fasolihatu mangka utawi sakehe wadon kang solehah qanitatun iku kang manut kabeh hafizatun tur kang ngaraksa kabeh lil ghaibi kadue kang ghaib. Bima kalawan barang hafizallahu kang wis ngaraksa Allah sapa Allah. Wallati lan utawi kang takhafuna, wallati lan utawi wadon akeh takhafuna kang wedi sira kabeh nusuzahuna ing nusuze allati fa'idhuhunna maka mituturi sira kabeh hunna ing allati wahjuruhunna lan ninggalaken sira kabeh hunna ing allati fil madaji'i ing dalem pirang-pirang panggonan turu. Wadribuhunna lan mukul sira kabeh hunna ing allati fa in ata'nakum maka lamun taat ieu allatikum ing sira kabeh fala tabghu maka aja murih sira kabeh
alaihinna ing atase allati sabilan ing dadalan kasalahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing hadis ayyumam ra'atin ilaih ayyumam ra'atin maknane ayyumam ra'atin utawi endi-endi wadon matats iku mati ieu imro'ah wa zawjuha hale utawi bojo lanange imro'ah anha saking imro'ah radin iku kang ridho dakhalat maka manjing ieu imro'ah al jannata ing surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan sampun ngucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sholatil mar'atu tatkala salat sapa wadon khamsaha ing 5 waktune wadon wasamat lan puasa ieu wadon syahroha ing bulan Ramadane mar'ah wa hafizat lan ngaraksa ieu mar'ah farjaha ing parjine mar'ah wa ta'at lan taat ieu mar'ah zaujaha ing bojo lanange mar'ah qila maka den ucapkeunlah kadue mar'ah opo lapad udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti maknane lapad udkhuli manjing sirawadon al jannata ing surga min ayyi abwabil jannati syi'ti saking endi-endi pirang-pirang pintu surga kang kersa atau kang karep sirawadon. Sekarang kita pembahasan atau penjelasannya ya. Tadi sudah pembacaannya, sekarang kita pembahasannya. Di dalam pasal yang kedua, muallif atau musannif kitab Uqudul Lujen akan mencoba menjelaskan hak-hak seorang lelaki yang wajib terhadap istri. Hak-hak seorang suami yang wajib terhadap istri. Di sini musannif atau muallif mengangkat sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang berada pada surat An-Nisa. Ayat di dalam surat An-Nisa ya, ayat Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa yang bunyinya sudah saya bacakan tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Kata musannif atau mu'alif, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini mu'alif mengangkat firman Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu berkuasa atau menjadi seorang pemimpin 'alan nisa, menjadi seorang pemimpin para wanita. Makanya kalau sudah berumah tangga, seorang istri itu taatnya sama suami. Kalau belum rumah tangga, taatnya sama orang tua. Kalau sudah berumah tangga, taatnya sama suami. Kok bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang laki-laki itu pemimpinnya para wanita? Bima faddalallah ba'dahum ala ba'd. Laki-laki dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin dengan sebuah alasan Allah memberikan sebuah keunggulan kepada kaum laki-laki, memberikan sebuah keunggulan yang mengungguli para wanita gitu ya. Dengan alasan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunggulkan para lelaki di atas para wanita? Bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab seorang laki-laki itulah dengan sebab karena seorang laki-laki itu yang memberikan nafkah dari harta-hartanya untuk para istrinya ya. Fasolihatu qanitatun, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala fasolihatu qanitatun, maka seorang istri yang solehah itu adalah seorang istri yang taat, hafizatun lil ghaibi, dan menjaga dirinya lil ghaibi ketika suaminya tidak ada di rumah. Jadi ketika suaminya keluar kota, kerja atau apa, dia menjaga harga dirinya dengan cara dia tidak memasukkan sembarangan orang ke rumahnya, tidak menerima tamu atau sembarangan tamu ke rumahnya ya.
Bima hafizullah, sebagaimana Allah, jadi wanita itu menjaga dirinya sebagaimana Allah telah menjaganya gitu. Takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang dan golongan-golongan wanita, ya ini Allah ngasih pilihan, ngasih solusi dalam bentuk pilihan kepada para suami. Jadi wallati takhafuna, apabila istri-istri kalian melakukan sebuah kenusuzan, jadi kalian jangan takut, kata Allah dalam Al-Quran. Wallati takhafuna nusyuzahunna, apabila kalian takut istri kalian berbuat nusuz, fa'izuhunna, maka solusi pertama ketika istri-istri kalian berbuat nusuz, solusi pertama yaitu dengan cara dinasehati. Misalnya seorang istri itu ketika diarahkan oleh suami ke arah yang lebih baik, ke jalan yang benar, nggak bisa diarahkan, misalnya ngelawan terus, maka fa'izuhunna, beri nasihat baik-baik, beri nasihat secara baik-baik dengan ucapan yang baik ya. Kalau misalkan diberi nasihat tidak sadar, tidak berhasil, wahjuruhunna, maka tinggalkan tempat tidurnya. Wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan tempat tidurnya, jangan ditemani tidur. Kalau misalkan sudah ditinggalkan tempat tidurnya, dia tidak sadar juga, malah nambah misalnya, malah tambah tidak nurut, wadribuhunna, maka pukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sebenarnya ini udah dibahas ya di pasal 1, cuman mungkin musonif mengutip ayat ini untuk memperjelas lagi ya, untuk mengingatkan lagi gitu pembahasannya di pasal 1. Fa in ata'nakum, apabila seorang istri ketika sudah kita berikan pelajaran dengan cara dengan cara yang sudah dijelaskan tadi, menasihati, kemudian meninggalkan tempat tidurnya, tidak ditemani tidur ya, terus dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, contohnya misalnya dipukul dengan sebatang lidi, yang dipukulnya itu betisnya, atau dipukul dengan kain, yang dipukul bagian kakinya, betisnya, atau paha atau pantatnya ya, yang dipukul dengan kain misal. Tapi jangan keras-keras juga ya mukulnya ya, kasihan. Misalkan sadar, seorang istri ini sadar, fa'in ata'nakum fala tabghu, ketika seorang istri sadar sudah bisa taat lagi sama suami, fala tabghu alaihinna sabilan, maka seorang suami jangan sampai mencari-cari kesalahannya istri ya, jangan dicari-cari kesalahannya. Kalau udah sadar udah ya gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Kata Nabi, ayyuma imra'atin matat zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja seorang wanita matat, yang meninggal dunia, wa zaujuha, dan suaminya dalam keadaan ridho terhadapnya, anha ya, wa zaujuha anha radin, seorang suaminya ridho terhadap si istrinya yang meninggal tersebut. Apa kata Nabi? Dakhalatil jannah, maka si istri tersebut akan masuk surga ya, akan dimasukkan surga, akan dimasukkan surga. Nah ini unik ya, dakhala itu fi'il madi, tapi penggunaannya, penempatannya ditempatkan pada fi'il mudhari. Sekarang gini, masuk surga itu sudah atau belum? Belum ya, belum. Tapi di sini ibaratnya pakai fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan kepada pekerjaan yang sudah terjadi gitu. Ini unik ya. Jadi inilah bahasa Arab dakhalatil jannah ya. Masuk surga itu belum padahal, tapi di sini pakai fi'il madi yang menunjukkan kepada pekerjaan yang sudah dilakukan ya, fi'il madi itu. Di sini bukan pakai fi'il mudhari tapi pakai fi'il madi. Itulah bahasa Arab. Makanya saya ajak semuanya, kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat DST, ayolah kita belajar bahasa Arab
karena bahasa Arab itu nisfu dini ya. Al-lughatul arabiyyah nisfu dinikum. Bahasa Arab itu separuh atau setengahnya dari agama ya, dari agama kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farajaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannah syi'ti." Kata Nabi, idza shallatil mar'ah, ketika seorang perempuan shallatil mar'ah khamsaha, ketika seorang perempuan menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan ketika datang bulan Ramadan perempuan tersebut puasa, melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, wa hafizat farajaha, dan ketika suaminya tidak ada di rumah dia menjaga kemaluannya, dia menjaga harga dirinya, dia tidak selingkuh intinya. Wa ata'at syahraha, dan dia taat kepada suaminya, qilallah udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, maka akan dikatakan kepada dia udkhulil jannah, masuklah engkau wahai wanita ke surga, masuk ke surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana saja yang kalian harapkan. Jadi ini kan di dalam hadis ini ada mengkutip menjaga sholat. Berarti sholat 5 waktunya yang wajibnya dijaga. Puasa bulan Ramadan wajib ya dijaga. Dia selalu melaksanakannya. Wa hafizat farajaha, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Nah ini ada mengkutip wa ata'at zaujaha, berarti saking pentingnya taat kepada suami itu bisa menjadi sebab masuk surga. Berarti saking pentingnya taat kepada seorang suami. Oke, sahabat sekalian, mungkin pembahasan pasal 2 part 1 berarti ya saya cukupkan sampai di sini. Ikuti terus video kami, ikuti terus channel kami. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa pula untuk bantu share ke teman-teman yang lainnya, karena saya ingatkan kembali, karena kata Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Dukung terus kami dengan doa dan dukungan moral ya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses pembacaan kitab atau penyurahan ya, pembahasan. Saya mohon maaf, tolong dikoreksi, tulis koreksian sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.